Bos Malaysia, bisik salah satu staf di sebelahku. Sering bikin ribut di tempat lain. Kau pikir kau siapa? Bisa atur aku, bentaknya. Aku tak mundur, tatapanku fokus. Saya kepala keamanan. Di sini tak ada yang boleh merendahkan staf, siapapun Anda. Dia maju, menantang. Aku beri isyarat. 3 anak buahku langsung berdiri di belakangku. Tegap, siap, tanpa kata. Kami satu suara. Dia terdiam, lalu ambil jaket, mendengus, pergi dengan tatapan sinis. Aku peluk staf yang menangis. Kamu gak salah, di sini kita saling jaga. Aku tahu, mungkin aku bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, aku tak mau diam saat perempuan diinjak. Dan keberanian cukup untuk membuat kami dihargai. Sayang, subscribe itu ditekan ya. Pelan-pelan saja sayang. Kita lanjut bercerita. Hidup di dunia malam bukanlah pilihan, tapi sebuah kondisi yang memaksaku bertahan. Saat pertama kali bekerja di klub hiburan itu, aku hanya seorang pelayan biasa. Tugasku sederhana, antar minuman, bersihkan meja, dan sesekali membantu teman-teman yang baru bekerja. Namun dari awal, aku sudah berbeda. Aku tidak pernah menunduk ketika diperlakukan tidak adil. Aku tidak pernah diam saat melihat teman-temanku dilecehkan. Saat seorang pelanggan mabuk mencoba menarik tangan salah satu staf baru, aku berdiri di antara mereka dan berkata dengan suara tenang, "Kalau Bapak tidak bisa menghargai kami, sebaiknya Bapak pulang saja." Manajer tempat itu memperhatikanku, bukan karena aku cerewet, tapi karena aku tegas. Ia melihat bagaimana aku bisa menangani masalah tanpa membuat keributan. Beberapa hari kemudian, dia memanggilku. "Via, aku butuh seseorang yang bisa jaga ketertiban di sini. Kamu berani?" Aku terdiam sejenak. Pekerjaan sebagai kepala keamanan bukan hal yang kecil. Tapi aku sadar, kalau aku yang pegang, aku bisa jaga lebih banyak teman dari perlakuan buruk para pengunjung. Maka aku jawab, "Kalau saya bisa menjaga mereka, saya bersedia." Sejak hari itu, aku mulai memimpin. Bukan dengan otot, tapi dengan akal dan hati. Setiap malam, aku berdiri mengawasi dari sudut ruangan. Jika ada masalah, aku bicara baik-baik. Kalau ada keributan, aku pastikan semua aman tanpa kekerasan. Aku latih anak-anak TKI yang kerja di sana. Aku bilang, kita ini sama-sama perantau. Jangan saling injak, kita harus saling jaga. Dan mereka mendengarkan. Kami jadi tim yang solid, saling percaya satu sama lain. Orang mulai memanggilku Bu Via, bukan karena aku tua, tapi karena aku jadi tempat mereka berlindung. Malam itu, suasananya sudah tidak enak sejak awal. Klub tempat aku bekerja sedang ramai seperti biasanya. Musik berdentum, lampu kelap-kelip silih berganti, dan pengunjung datang silih berganti. Tapi entah kenapa, firasatku terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tak beres sedang mendekat. Aku duduk di ruang kontrol, memantau CCTV. Tiba-tiba, layar menampilkan seorang pria asing yang baru masuk. Langkahnya penuh percaya diri. Jas mewah membungkus tubuhnya, jam tangan mencolok di pergelangan, dan senyumannya sinis. Ia tertawa keras sambil menepuk-nepuk pundak orang-orang di sekitarnya. Rombongan di belakangnya ikut tertawa, seolah ingin menunjukkan, kami penguasa malam ini. Seorang staf di sebelahku berbisik, "Itu bos Malaysia, sering bikin ribut di tempat lain." Aku langsung siaga. Perlahan aku turun ke lantai utama. Dari kejauhan aku memperhatikan pria itu yang sudah duduk di meja VIP. Ia memanggil pelayan seenaknya, menunjuk sana-sini dengan gaya angkuh. Beberapa tamu lain mulai merasa risih, tapi tak ada yang berani menegur. Beberapa menit kemudian suara bentakan terdengar. Salah satu staf perempuan kami tampak kebingungan. Pria itu berdiri, menunjuk wajahnya sambil marah-marah. "Kamu ini kerja atau tidur?"
Aku tidak bisa diam. Dengan langkah tegas, aku maju ke arah meja itu. Semua mata tertuju padaku. Pengunjung lain mulai memperhatikan. Beberapa staf sudah menunduk, tak berani mendekat. Aku langsung berdiri di depannya. Tegap, tenang, tapi penuh wibawa. "Tuan," ucapku sambil menatap matanya. "Staf kami hanya menjalankan aturan. Kami melayani dengan sopan, tapi kami juga punya harga diri. Mohon untuk tidak bersikap kasar." Dia tertawa sinis. Tawa yang tidak mengenakan didengar. "Kau pikir kau siapa, ha? Bisa ngatur-ngatur aku?" Aku tidak terpancing. Mataku tetap menatapnya tajam. "Saya kepala keamanan di sini, dan aturan kami jelas. Tidak boleh ada yang merendahkan staf kami, siapapun Anda." Dia melangkah lebih dekat. Sorot matanya menantang. Suasana makin tegang. Tapi aku tetap di tempatku. Diam, tapi teguh. Lalu aku memberi isyarat kecil. Seketika, 3 anak buahku muncul di belakangku. Semuanya sesama TKI. Bukan untuk menyerang, tapi menunjukkan bahwa aku tidak sendiri. Kami satu suara. Kami berdiri bersama. Bos itu sempat terlihat bingung. Mungkin tidak menyangka bahwa perempuan seperti aku bisa berdiri begitu kokoh. Mungkin dia pikir kami semua akan takut. "Ini bukan tempat untuk kekerasan atau paksaan," lanjutku. "Silahkan menikmati malam dengan sopan atau kami persilahkan Anda keluar." Hening sesaat. Lalu dia mengambil jaketnya, melempar tatapan sinis, dan berjalan keluar sambil bergumam. Aku menoleh ke staf yang tadi dibentak. Dia masih menangis pelan. Aku pegang pundaknya. "Kamu nggak salah. Di sini kita saling jaga." Malam itu aku tahu, mungkin aku tidak punya gelar tinggi atau jabatan mentereng. Tapi aku punya keberanian, dan itu cukup untuk membuat kami dihargai. Bahkan di tengah gemerlap dunia malam yang kadang penuh ketidakadilan. Dia melangkah maju, matanya menatap tajam penuh emosi. Tangannya mengepal, dan dari raut wajahnya aku tahu dia tidak suka dibantah, apalagi oleh seorang perempuan seperti aku. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, secara harfiah maupun emosional, anak buahku sudah berdiri di belakangku. Mereka datang bukan karena aku panggil, tapi karena mereka tahu ini saatnya saling menjaga. Mereka berdiri tegak tanpa kata. Tak ada yang mengangkat tangan, tak ada ancaman, tapi sikap mereka sudah cukup memberi pesan kuat. Kami satu suara, satu hati. Kami tidak akan membiarkan siapapun melecehkan satu sama lain. Pria itu terdiam, matanya bergerak ke kiri dan kanan, menatap wajah-wajah kami yang berdiri bersama. Mungkin dia tak menyangka bahwa klub malam seperti ini punya barisan pekerja yang begitu solid dan saling melindungi. Mungkin juga dalam hatinya ada rasa malu, karena malam itu ia bukan melawan seorang perempuan, tapi kekuatan dari sebuah solidaritas. Ia mengambil jaketnya perlahan, lalu berbalik sambil bergerutu. Tempat macam apa ini? Dan keluar dari klub tanpa melihat ke belakang lagi. Suasana kembali tenang. Musik kembali terdengar, meski masih terasa hawa dingin dari ketegangan barusan. Salah satu staf yang tadi jadi sasaran makian mendekatiku. Wajahnya masih pucat, suaranya pelan. "Terima kasih, Kak. Kalau bukan Kakak, mungkin tadi aku dipermalukan." Aku tersenyum tipis, tapi tak berkata apa-apa. Hanya menatap langit-langit gelap yang penuh lampu warna-warni, dan dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, lindungi kami, para perempuan yang harus bertahan di tempat seperti ini." Hidup bukan hanya soal pekerjaan. Kadang, yang paling melelahkan bukan tubuh yang capek karena kerja, tapi hati yang bingung, tak tahu harus berlabuh kemana. Apalagi ketika 2 orang datang, dengan tulus, dengan kasih sayang yang tak aku duga, dan aku tak sanggup memilih salah satunya. Namaku mulai dikenal di kalangan TKI di Taiwan. Bukan karena aku terkenal, tapi karena aku berani. Di dunia malam, banyak perempuan diam karena takut.
Tapi aku selalu pasang badan untuk melindungi sesama. Dari situlah banyak yang mulai menghormatiku, bahkan mengagumi. Tapi aku bukan mencari itu. Aku hanya ingin aman. Aku hanya ingin semua yang bekerja di sini bisa pulang dengan utuh, lahir dan batin. Tapi ternyata kehidupan juga punya cerita yang lain, soal rasa. Ada dua pria yang benar-benar hadir. Bukan sekedar senyum lalu pergi, tapi tinggal saat aku sedang hancur. Yang pertama Rizal, TKI juga, pekerja bangunan yang tubuhnya legam terbakar matahari. Tapi, di balik kulit kerasnya, ia punya hati selembut kapas. Ia sering datang ke tempat tinggalku membawa makan malam. Kadang hanya sebungkus nasi dan teh hangat, tapi rasanya seperti pulang ke rumah. Ia duduk di sampingku, tak banyak bicara, tapi dari sorot matanya, aku tahu. Dia mencintaiku dengan tulus. Yang kedua Hasan, pria Bangladesh yang kerja di pabrik elektronik. Berbeda dengan Rizal yang pendiam, Hasan cerewet dan selalu punya cara membuatku tertawa. Ia suka membacakan puisi dari bahasa ibunya. Aku tak mengerti artinya, tapi dari nadanya aku tahu itu indah. Ia juga sering membuat teh manis sendiri. Katanya, kalau kamu lelah, jangan simpang sendiri. Teh ini bisa jadi temanmu malam ini. Dua-duanya baik, dua-duanya tulus. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Aku hanya punya satu hati. Dan ketika dua orang datang bersamaan, membawa kasih sayang yang tulus, aku bukan merasa bahagia. Aku justru merasa bersalah. Aku tahu mereka baik. Aku tahu mereka tulus. Tapi aku belum tahu apakah aku sudah siap dicintai. Aku masih membawa luka dari masa lalu. Luka yang tidak terlihat, tapi terasa setiap malam. Luka karena terpaksa masuk ke dunia yang bukan pilihanku. Luka karena harus berpura-pura kuat, padahal sering menangis diam-diam. Luka karena merasa hidupku bukan lagi milikku sendiri, tapi milik keadaan. Setiap malam, ketika semua tamu sudah pulang dan klub mulai sepi, aku kembali ke kamar apartemenku yang kecil. Kamar yang selalu sunyi, meski lampu kota Taipei di luar jendela berkedip seperti pesta yang tak pernah berhenti. Di sana, aku duduk di balik kaca, menatap jauh ke langit kota Taipei yang dingin. Aku memuluk lutut, mencoba meredam gelombang di dalam dada. Kadang suara-suara itu muncul, bisikan masa lalu, penyesalan dan keraguan. Dan di tengah keheningan itu, aku hanya bisa bertanya dalam hati, Tuhan, kalau mereka benar-benar tulus, kenapa aku justru makin bingung? Aku takut membuat pilihan yang salah. Aku takut menyakiti salah satu dari mereka. Tapi yang paling kutakutkan, aku menyakiti diriku sendiri. Karena hingga hari itu, aku sadar, aku belum benar-benar mencintai diriku apa adanya. Malam itu hujan turun perlahan. Rintik-rintiknya menyentuh jendela kamar seperti ingin bicara. Tapi malam itu, aku tidak sedang mendengarkan hujan. Aku sedang menatap sebuah buku kecil. Buku catatan tua berisi semua perjalananku selama di Taiwan. Di dalamnya ada angka-angka, catatan permasukan dari gaji dunia malam, pengeluaran bulanan, kiriman ke kampung, dan sedikit sisa yang kutabung diam-diam. Kertasnya mulai usang, tinta mulai pudar, tapi setiap angka di situ punya cerita, penuh air mata, penuh pengorbanan. Aku menghitung ulang tabunganku. Uang itu bukan banyak, tapi cukup. Cukup untuk memulai lagi di kampung. Cukup untuk membuka usaha kecil. Cukup untuk membeli kembali waktu bersama keluarga yang selama ini terpaksa kutukar dengan malam-malam di negeri orang.
Di sudut meja ada 2 lembar kertas kosong. Aku tahu aku harus menulis 2 surat yang tak pernah aku bayangkan harus kutulis. Satu untuk Rizal, satu lagi untuk Hasan. Tanganku gemetar saat penaku genggam. Tapi aku harus jujur, bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Untuk Rizal, kau lelaki baik, kau selalu ada. Kau tidak pernah memaksaku, hanya menunjukkan rasa lewat tindakan. Terima kasih untuk nasi bungkus, untuk diam yang nyaman, untuk senyum di hari-hari gelapku. Tapi maaf, aku tak bisa memilihmu. Bukan karena kau tak layak, tapi karena aku belum siap disayangi oleh siapapun sebelum aku menyayangi diriku sendiri. Untuk Hasan, kau seperti cahaya kecil dalam ruang yang suram. Tawamu, puisimu, teh manismu, semua jadi penghibur ketika aku ingin menyerah. Tapi kau harus tahu, bukan berarti aku tak merasakan. Aku hanya belum siap menerima. Karena cinta itu indah, tapi akan jadi beban jika dijalani tanpa kejujuran terhadap diri sendiri. Aku menulis sampai larut malam. Tak ada air mata, tapi hatiku sesak. Melepas 2 hati yang tulus bukan hal mudah. Tapi aku tahu, jika aku memaksakan hubungan yang belum kuikhlaskan, aku hanya akan menyakiti semuanya, termasuk diriku. Setelah surat itu kulipat dan kusegel, aku mulai mengemasi barang-barang. Tidak banyak, 1 koper kecil. Isinya lebih banyak kenangan daripada pakaian. Ada foto keluarga, mukena kesayangan, dan sebuah syal pemberian ibuku dulu saat aku berangkat. Pagi harinya, aku menyerahkan surat itu kepada teman terdekatku. "Tolong sampaikan kalau aku sudah pulang," kataku. Dia menatapku. "Kamu yakin gak nunggu mereka?" Aku tersenyum. Aku yakin, karena kali ini aku memilih pulang. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin hidupku kembali. Saat taksi membawaku menuju bandara, aku memandangi langit Taiwan dari balik jendela. Kota ini pernah menjadi tempat aku jatuh, tapi juga tempat aku belajar berdiri lagi. Disinilah aku pernah hilang arah, tapi disinilah pula aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Dan di dalam hatiku, aku berkata dengan tenang, aku pulang, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang utuh. Singkat cerita, aku berpamitan dengan bos saya, juga teman-teman. Terharu. Pesawat dari Taipei ke Jakarta lepas landas pagi itu. Via duduk di dekat jendela, menatap langit biru yang membentang luas. Di tangannya, sebuah foto kecil keluarga. Ibunya, adiknya, dan rumah kecil mereka di kampung. Ia tidak membawa oleh-oleh mewah, tidak juga janji-janji manis. Yang ia bawa hanya harapan dan bekal secukupnya untuk hidup sederhana. Tapi kali ini, ia pulang dengan hati yang lebih kuat. Setibanya di kampung, ia mencium tanah halaman rumahnya. Akhirnya, aku pulang sebagai diriku sendiri. Tak perlu lagi pura-pura kuat di negeri orang. Kini, ia siap memulai lembaran baru. Bukan sebagai Via sang kepala keamanan klub malam, tapi sebagai Via yang ingin hidup tenang, sederhana, dan bermartabat. Hidup adalah pilihan. Tak semua orang punya jalan yang mudah. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Kadang, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk keluar dari gelap menuju cahaya.
Jangan pernah takut mengambil keputusan demi kebaikan diri. Meskipun itu berarti meninggalkan hal-hal yang kita sayangi. Allah tidak melihat masa lalu kita, tetapi niat dan usaha kita untuk menjadi lebih baik. Seberat apapun jalan hidup, selama kita mau kembali kepadanya, pintu taubat selalu terbuka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para saudara kita yang merantau di negeri orang. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita, melindungi kita dari mara bahaya, dan memberi kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Allahumma fadna min kulli su' wahdina ila siratikal mustaqim wa barik lana fi kulli langkahi kami waja'alna min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan. Tuntunlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Berkahilah setiap langkah kami. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukung kami untuk terus berkarya dan menyebarkan pesan-pesan positif ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Malaysia, bisik salah satu staf di sebelahku. Sering bikin ribut di tempat lain. Kau pikir kau siapa? Bisa atur aku, bentaknya. Aku tak mundur, tatapanku fokus. Saya kepala keamanan. Di sini tak ada yang boleh merendahkan staf, siapapun Anda. Dia maju, menantang. Aku beri isyarat. 3 anak buahku langsung berdiri di belakangku. Tegap, siap, tanpa kata. Kami satu suara. Dia terdiam. Lalu ambil jaket, mendengus, pergi dengan tatapan sinis. Aku peluk staf yang menangis. Kamu gak salah, di sini kita saling jaga. Aku tahu, mungkin aku bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, aku tak mau diam saat perempuan diinjak. Dan keberanian cukup untuk membuat kami dihargai.